Saya ini kan ya, live di Facebook. Ya, Pak. Oke. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para mahasiswa sekalian, di sore hari ini kita pertemuan yang kedua ya, pada mata kuliah Islam dan Sains, integrasi Islam dan Sains, dan pada topik yang sekarang kita akan spesifik membahas tentang tinjauan sosiohistorisnya. Secara umum di pengantar perkuliahan yang pertama sudah disampaikan bahwa kita akan melihat dari sisi tinjauan sejarah, tinjauan perkembangan peradaban Islam, ya, berkaitan dengan secara kronologis, secara sosiologis, bagaimana umat Islam dengan kontribusi yang signifikan itu kemudian mampu mewarnai bukan hanya peradaban masa lalu, ya, pada masa kejayaannya, tapi juga berpengaruh penting pada peradaban yang kita saksikan, yang kita alami sekarang pada hari-hari ini ya. Jadi nanti akan kita coba lihat berbagai argumen bahwa memang apa yang kita alami, kita rasakan pada hari-hari ini sebagai peradaban yang sudah dianggap modern ya, bahkan postmodern sekalipun, itu sesungguhnya tidak terputus atau berakar, bahkan ya bersumber dari kontribusi yang sangat signifikan, sangat besar dari para ilmuwan muslim pada masa lalu ya. Dan yang kita sebut sebagai ilmuwan muslim bukan hanya para ulama yang dalam pengertian ulama-ulama keagamaan Islam, tapi kita akan menemukan bahkan nanti akan lebih banyak lagi ulama-ulama yang disebut dengan ilmuwan atau saintis ya. Jadi khasanah peradaban Islam sangat kaya dengan kontribusi yang sangat mendasar, signifikan, sangat penting ya bagi peradaban hari ini ya. Jadi bukan cuma pada masa itu saja ya. Oke, saya akan share screen dulu ya. Oke, sebentar, saya lihat dulu. Mana nih yang PowerPoint? Oh ya, belum muncul. Belum buka ini PowerPoint-nya. Baik, sebentar. Oke, sudah tertayang ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah, Baik, Pak. kita akan bicara tentang fokusnya pada kontribusi ilmuwan muslim bagi peradaban dunia. Jadi kita bicara ini sekaligus meninjau aspek sejarah peradaban umat Islam yang dulu pernah mengalami masa kejayaan. Hari ini, ya meskipun kita jumlahnya masih mayoritas di dunia ini ya, tidak kurang dari 20%, bahkan lebih ya, dari 1 dari 5 atau 1 dari 4 penduduk dunia itu adalah umat Islam. Tapi nyatanya secara peradaban, ilmu pengetahuan kita berkiblat ke tanda kutip ke barat ya, karena kita masih menemukan umat Islam masih tertinggal dalam konteks peradaban, ilmu pengetahuan ya, termasuk juga dalam bidang sains dan biologi ya. Pemenang hadiah Nobel sepanjang sejarahnya itu yang muslim baru beberapa orang saja ya. Pertama pemenang Nobel itu dalam bidang kimia ya, nuklir, waktu itu penemu nuklir dari dari Pakistan ya. Kemudian kesini-sini ya dulu itu selalu tidak ada tuh ya belum ketemu lagi ya para ilmuwan muslim yang menjadi rujukan dalam konteks puncak ilmu pengetahuan yang dicapai oleh para saintis tersebut gitu. Jadi persoalannya di mana ya? Ya mungkin karena memang kita masih tertinggal ya. Padahal dulunya tidak ya. Nah, karena itu kita akan melihat berbagai perkembangan yang luar biasa ya, yang mudah-mudahan ini memotivasi agar kita bisa mewariskan kepada para pendidik ya,
di masa depan dan juga mungkin siswa-siswa di masa depan agar punya motivasi lebih besar agar kita bisa kembali punya peran penting dalam peradaban dalam ilmu pengetahuan. Oke, nah sebagai gambaran kurang lebih ya ini secara kronologis kita pernah mengalami apa yang disebut dengan the golden period of Islamic civilization, ya. Masa kemasan atau masa kejayaan dari peradaban Islam atau the golden age, abad-abad yang sangat gemilang ya dari peradaban Islam itu sendiri. Dan itu mendahului jauh sebelum Barat itu kenal peradaban, kenal pengetahuan, kenal teknologi ya. Dulu kita kenal dari revolusi industri ya. Abad 21 masuk dengan abad IT ya. Nah, itu berakar dari revolusi industri abad 19-18 ya. Kemudian itu semua juga sebetulnya yang apa yang dicapai oleh peradaban Barat teknologinya itu berawal dari masa Renaissance di Eropa ya. Yang itu sebetulnya juga dari mana sumbernya. Nah, ketiga periode peradaban yang ada di dalam sains dalam peradaban modern hari ini ya, Renaissance, revolusi industri, kemudian juga perkembangan IT yang berlangsung abad 20-21 ya. Ini sesungguhnya tidak terlepas dari kontribusi yang sangat signifikan dari periode sejarah Islam yang dulu mengalami masa kemasan. Kapan itu? Nah, ini masanya kurang lebih yang diakui oleh para sejarawan Barat sendiri adalah abad 8 sampai 19 ya. Jadi kurang lebih ini melanjutkan kejayaan peradaban pada masa lalu yang sebelumnya kejayaan Romawi dan kemudian kejayaan Yunani. Jadi kalau belajar sejarah barangkali kita kenal filsafat Yunani ya. Itu jauh sebelum Masehi. Ya. Kemudian setelah itu mungkin setelah masa Masehi warisan peradabannya berbeda. Kalau orang Yunani cenderung dengan filsafat pemikiran gitu kan. Kalau orang Romawi cenderung dengan teknologi tepat guna yang langsung pakai gitu ya, langsung pakai. Tapi nggak mewariskan filsafat nggak banyak ya. Begitupun juga sebetulnya dalam konteks ilmu pengetahuan nggak banyak yang diwariskan, tapi dia mewariskan yang artefak yang luar biasa gitu. Nah, kemudian kelanjutan dari peradaban Romawi ini, peradaban mana yang menjulang ya? Dunia waktu itu sebetulnya transisinya itu adalah ketika Romawi ini menjelang keruntuhannya ya, atau menurun peradabannya, ada Persia, ada Cina, dan sebagainya ya. Tapi mungkin kalau Cina sudah sejaman dengan masa-masa Yunani. Nah, sudah mewariskan banyak katakanlah warisan-warisan peradaban filsafat maupun juga artefak yang cukup bermanfaat. Tapi ada masa kosong di situ sampai diisi oleh peradaban Islam. Nah, ini pengakuan dari kalau kita lihat nanti ada di Encyclopedia British Research ya, di jilid 4 ya. Hal yang pertama itu dinyatakan ya, bahwa abad 8-12 itu adalah abadnya Arab. Dalam konteks kenapa? Karena pada waktu itu pada masa kurang lebih 4-5 abad ini bahasa Arab yang menjadi bahasa pengetahuan. Bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kenapa? Karena buku-buku pengetahuan itu dalam bahasa Arab ya. Dari Yunani maka diterjemahkan oleh umat Islam dalam bahasa Arab. Orang-orang Eropa belajar pengetahuan, filsafat dan sebagainya dari buku-buku yang bersumber bahasa Arab. Jadi ada translator di situ, penerjemah ya. Dan juga sekaligus bukan cuma sekedar menerjemah, bahkan menulis banyak karya-karya baru yang menjadi rujukan berikutnya. Nah, masa-masa inilah yang disebut masa kemasan, masa kejayaan, abad 8 sampai 12. Atau juga penulis Barat juga, seorang sejarawan Barat ya, Will Durant, yang juga menyatakan bahwa the Muslim scholars ya, itu sejauh Muslim ya, kemudian sejarah Muslim yang mengenalkan pengamatan yang cermat, yang tepat, yang cermat, yang teliti. Begitupun juga mengenalkan tentang eksperimen terkontrol ya. Dasar-dasar eksperimen ini dikenalkan oleh Jabir bin Hayyan yang pertama kali mengenalkan metode ilmiah ya. Dan juga bahkan membuat cikal bakal lab pertama ya, lab kimia pertama. Ya. Dan juga semua tercatat dalam catatan yang baik karena Islam mengajarkan cara warisan pengetahuan yang sangat cermat ya, sangat hati-hati seperti hanya ada pada tradisi hadis ya. Tadi hadis itu yang kemudian jadi tradisi ilmiah dalam Islam ya. Baik dari sisi cara periwayatannya maupun cara penulisan matan isinya. Jadi ada hadis itu ada matan, ada sanad ya. Nah, itu juga menjadi salah satu khasnya ilmiah yang mendasari pewarisan catatan ilmiah yang menjadi sumber kebenaran yang terwariskan pada masa-masa berikutnya.
Jadi kurang lebih ya, bahkan sebagian lagi menyatakan sampai abad 13 nih ya, 8 sampai 13 kurang lebih gitulah, 8 sampai 12, 8 sampai 13. Ya paling tidak 5 abad ya. Itu masa kejayaan, eh, berkembangnya pengetahuan sebegitu rupa ya, kemudian menyebar bahkan seluruh Eropa itu karena ada kontribusi buat Islam ya. Baik dalam konteks sains teknologi secara secara praktis, secara teoritis, bahkan juga dari sisi pendidikan. Nanti akan kita lihat bukan cuma penemuan-penemuannya, bukan cuma penerapan-penerapan dari teknologinya, tapi juga pengajarannya ya. Karena yang termasuk juga kita bukan cuma menjadi waktu itu bangsa penemu, tapi juga bangsa yang dengan khasanah pendidikannya. Nah, jadi saya akan bahas sedikit ya. Ada banyak tipe-tipe warisan sains yang diwariskan nantinya. Nah, kita akan coba lihat masing-masing lebih detail ya. Ya. Dari berbagai bidang nanti akan ada banyak tokoh-tokoh yang penting yang perlu dikenali. Nah, nanti Anda semua para mahasiswa sekalian yang di biologi perlu nanti mencari tahu siapa saja ilmuwan biologi yang kira-kira punya karya, punya warisan ilmu pengetahuan yang monumental di bidang biologi ya. Entah itu dari botani, zoologi, ya, atau juga berkaitan dengan kedokteran, ya, ini juga masih punya kaitan dengan biologi ya, ataupun juga bidang-bidang yang lainnya. Misalnya ini kalau saya coba sarikan beberapa simpulan pertama dari para sejarawan ya, ini terkait dengan bahwa ternyata berbagai hal yang sangat penting bagi para bermodern itu pertama kali dibuat di peradaban Islam. Saya rumah sakit pertama, ya. Rumah sakit ya dibangun di Baghdad. Dan umat Islam lah yang pertama mengenalkan metode perawatan kesehatan, metode medis. Di mana sebelumnya, pada masa sebelumnya orang lebih bicara tentang mistis kalau masalah kesehatan. Ada penyakit, maka dikaitkan dengan mistis. Dikaitkan dengan hal-hal yang di luar nalar gitu. Maka umat Islam yang mengenalkan adanya pendekatan medis. Sehingga sampai abad 20 awal itu maka rujukan bahkan bukunya Ibnu Sina itu Kanun Fitib atau bahasa Latinnya kanon ya, kanon. CANON, kanon, kanon ya. Kanon itu bahasa bukan diartikan sebagai kanon, itu kan bukan meriam, tapi itu diambil dari bahasa al-qanun. Ya. Qanun itu artinya undang-undang. Asli buku adalah al-qanun fitib, undang-undang dalam kedokteran. Itu sampai abad 19 ya, akhir ya, bahkan 20 awal itu masih jadi rujukan di kedokteran di Eropa. Ya. Sampai hari ini juga manuskripnya, bukunya di Prancis ya, itu masih jadi hasanah ilmiah yang terwariskan ya. Kemudian juga astrolab ya. Astrolab ini ya berkaitan dengan ilmu astrologi ya, ilmu falak ya. Astronomi maaf, bukan astrologi, ini sudah beda antara keduanya ya. Ilmu falak. Ada yang pertama oleh Al-Fazari, nanti dikembangkan lagi Al-Batani oleh Nasuri At-Tusi ya. Ini pertama dibentuk ada di Marrakesh ya, di Maroko ya. Itu maka hari ini kita kenal pengamatan antariksa ya, baik dan yang bentuknya real maupun juga ada bentuk-bentuk yang lebih sederhana juga diwariskan dari sini, berasal dari sini. Kemudian juga toko obat farmasi pertama juga dibangun di Islam di Baghdad ya. Ya, toko obat, ini melengkapi rumah sakit butuh obat kan. Nah, jadi pengobatan itu kemudian juga menjadi salah satu pendidikan yang luar biasa dari peradaban Islam. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan ada universitas pertama, sekolah maupun perguruan tinggi itu dikenalkan oleh dunia Islam. Ya. Kita kenal sekolah itu dalam bahasa Arab kan madrasah, bahasa Inggris itu school ya. School itu arti aslinya aliran. Ya. Madrasah juga artinya juga aliran. Mas sekarang kita artikan sekolah gitu. Ya. Sebetulnya jadi sekolah itu diambil dari kata bahasa Arabnya madrasah. Ya. Madrasah itu. Apa yang maksudnya? Ini sesuatu yang menjadi aliran pengetahuan gitu. Nah, maka kemudian dipilih kata itu dan padahalnya yang cocok adalah itu school di bahasa Latin, di bahasa Inggris ya. Ibarat jadi school. Ya. Tapi kita awalnya adalah madrasah. Madrasah awalnya juga bukan cuma madrasah sekolah dalam bentuk dasar menengah, tapi juga dulu pendidikan tinggi. Masa Nizamiyah pertama itu juga yang sempat dipimpin oleh Imam Ghazali, kemudian juga mengembangkan pendidikan tinggi. Tapi kemudian berkembang lagi pendidikan tinggi secara khusus dibuatlah Al-Jami'ah, perguruan tinggi pertama di Maroko ya, di
oleh Bani Fatimah, ya, Fatimah Al-Fihri, ya. Dan kemudian yang kedua itu Al-Azhar Mesir. Jadi ajamiyah itu kan artinya kalau bahasa Inggrisnya universe, ya. Kemudian diadopsi ke universal itu sebagai sebuah tempat di mana kita membangun ilmu yang menyeluruh, maka jadilah dia university. Jadi lebih dulu ada jamiah ketimbang university. Sebagaimana hanya lebih dulu ada madrasah ketimbang school. Ya. Tapi kemudian peradaban yang kita terima pada belakangan di Indonesia ini, kita kenal lebih dulu sekolah ketimbang madrasah. Nah, di kita madrasah dulu adalah pesantren sebetulnya gitu ya. Dan sebetulnya lebih awal adanya ketimbang sekolah-sekolah yang datang dari Belanda dari barat ya. Jadi dalam aspek ilmu pengetahuan ya, peradaban, teknologi dan bahkan pendidikan, kita adalah pelopor dan juga sekaligus pewaris pondasi peradaban yang sangat penting bagi kehidupan modern hari ini. Termasuk juga perpustakaan ya. Darul Hikmah itu luar biasa ya. Ya hasanah kepustakaan yang luar biasa ya ada dibangun di dunia Islam termasuk di Baghdad. Ini beberapa ringkasannya. Nah, selanjutnya ya. Ini sedikit penjelasan tambah tadi ya. Ini tadi obat, apotik dan sebagainya pertama dikenal di dunia Islam ya. Karena pada awalnya berkembangnya ilmu kimia itu pada awalnya untuk awalnya banyak menghasilkan obat-obatan ya, bagaimana untuk merawat kesehatan, menyembuhkan dari penyakit dan sebagainya ya. Orientasi pertamanya begitu sebelum berkembang menjadi yang lain ya. Di samping juga untuk menghasilkan beberapa terapan-terapan teknologi termasuk penggunaan dalam berbagai hal, bahkan termasuk juga untuk penggunaan yang diwariskan dari filsafat Yunani yaitu menghasilkan batunya para filosof gitu. Yang dianggap kalau batu itu digunakan maka bisa mengubah benda apapun jadi bernilai emas, jadi setara dengan emas gitu. Dan itu dicari-cari nggak ketemu-temu karena dicarinya pakai mistik. Maka Islam kimia Islam kemudian memunculkan itu dengan reaksi kimia. Maka ditemukanlah berbagai hal-hal yang benda-benda yang bisa ditransformasi menjadi zat yang bermanfaat ya. Termasuk dalam konteks medis, dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, nanti pengobatan, bahan makanan, bahan kebersihan dan sebagainya ya. Nah, itu berawal dari termasuk yang paling cepat perkembangan adalah yaitu menghasilkan obat-obatan. Nah, kemudian juga Baitul Hikmah ya. Sejalan dengan perkembangan rumah sakit, maka juga dalam konteks pendidikan itu hasanah peninggalannya terbukukan dengan baik ya. Kalau rumah sakit ditopang oleh buku medis ya, Ibnu Sina ya, dari banyak Ar-Razi dan sebagainya, banyak sekali menghasilkan. Ya itu semua ditulis ulang, diperbanyak oleh dan kemudian disebarkan ke berbagai pusat-pusat pengetahuan di dunia Islam, di Baghdad, di Kufah ya, sampai juga ke bagian Afrika ya, bahkan juga termasuk ya ke bagian di Spanyol di Eropa. Semua memiliki perpustakaan. Yang pertama adalah itu pada perpustakaan di Baghdad pada masa Harun ar-Rasyid ya. Dia mencontohkan pentingnya satu perpustakaan besar ya. Disitulah para ilmuwan, para penulis berkumpul ya, berbagi pengetahuan, berdiskusi ya, dan hasilnya kemudian dihargai oleh pemerintah pada masa itu dengan insentif yang besar gitu. Jadi kalau sebelumnya yang suka dapat insentif besar itu dapat hadiah besar adalah biasanya para penyair, para pujangga. Nah, di masa ini ya, mulai itu ditunjukkan penghargaan terhadap para ilmuwan. Para ilmuwan digaji oleh negara, ditanggung hidupnya oleh negara ya. Nah, itulah pada masa Harun ar-Rasyid. Dan mereka biasa berkumpul di Baitul Hikmah. Disitulah hasil karyanya disimpan, ditulis ulang, diperbanyak, diduplikasi dan sebagainya. Termasuk juga bertemu para ilmuwan itu ya dalam konteks pengajaran dan sebagainya. Nah, pada masa itu juga sebetulnya bahkan bukan cuma umat Islam ya, tapi juga dari negeri-negeri luar, bahkan dari Romawi, dari Yunani ya, dari Eropa itu banyak datang ke situ. Dan mereka sebagian juga tetap non-muslim. Mereka kemudian juga menjadi
agen-agen penerjemah ulang ya. Sebaliknya, kalau semula orang menerjemahkan dari khasanah pengetahuan Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, kemudian sebaliknya umat Islam menambahkan berbagai karya baru, yaitu ditafsir lagi ke bahasa-bahasa di Eropa. Bahkan juga raja-raja Eropa itu juga diutus untuk mengutus para pangerannya ataupun tokoh-tokohnya untuk belajar ke negeri-negeri Islam, ke Baghdad, ke Kufah dan sebagainya. Sehingga mereka kemudian menjadi agen-agen pengetahuan membawa dari dunia Islam ke Barat. Gitu. Ini berawal pada masa Harun al-Rasyid, pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh dalam berbagai bidang ya. Yang pertama yang paling tua adalah misalnya dalam bidang matematik nih. Kita kenal aljabar ya, aljabar. Atau mungkin kalau dulu waktu masih SMA suka kesulitan dengan yang disebutkan variabel ya, ada sambang kuadrat dan sebagainya gitu. Ini kan dulu kesulitan hal seperti ini. Tapi dengan temuan dari Al-Khwarizmi, maka dia menemukan huruf ABC. Rumus ABC yang kita pelajari itu bukan berasal dari Barat, berasal dari Al-Khwarizmi. Ya, dia kemudian menemukan itu dan menjadikan sebagai sekarang dikenal sebagai aljabar. Gitu. Jadi rumusnya untuk menghitungnya ya bersumber dari Al-Khwarizmi. Ya. Jadi begitu dia juga menemukan yang kita sebut algoritma ya, atau sekarang kita menyebutnya logaritma. Algoritma dipakai di komputer ya. Bilangan berbasis 1, 2, 3 sampai 10 ya kita pakai bilangan basis 10 nih yang kita gunakan sehari-hari ya. Tapi kalau di dunia IT misalnya di komputer kan dikenal basis 2 ya, 1010 gitu. Nah, di penemuan tentang ini algoritma seperti ini juga bersumber dari Al-Khwarizmi. Ya, logaritma. Kenapa dia algoritma? Algoritma itu adalah sebetulnya terjemahan Barat dari nama Al-Khwarizmi. Ya. Al-Khwarizmi diibaratkan menjadi atau dilatinkan menjadi algoritma gitu. Dan jadilah kita mengenal sebagai logaritma. Ya, algoritma logaritma gitu. Jadi bersumber dari diambil dari nama Al-Khwarizmi, Al-Khwarizm. Jadi kalau tanpa ini mungkin kita nggak bisa pakai komputer hari ini karena yang menemukan kode-kode 1010 itu untuk setiap bahasa komputer ya, kodifikasi komputer itu ya bersumber dari algoritma yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Namanya dikenal sebagai algoritma ya. Nah, ya diantaranya kalau ada aljabar dia menulis buku Aljabar wal Muqabalah. Ya. Aljabar wal Muqabalah. Dari situlah nama aljabar gitu ya. Aljabar dan persamaan. Kemudian jadi dia dianggap sebagai bapak aljabar ya, karena dialah yang pertama menyusun tentang bagaimana ilmu aljabar itu sendiri, ilmu matematika yang modern yang sekarang kita pelajari. Bahkan sejarawan Barat Philip Kahiti dalam bukunya History of Arab ini mengatakan Al-Khwarizmi sebagai satu besar ya dalam bidang matematika di Barat sekalipun. Jadi buku-bukunya dipakai di Eropa ya, buku Al-Khwarizmi ini ya. Jadi menjadi sumber rujukan ya, bagi pengajaran di Eropa gitu ya. Nah, kemudian ikuti ilmu yang lainnya nanti menyusul banyak tuh ya, Ibn Khayyam dan banyak sekali yang lainnya ya. Banyak sekali kita temukan di bidang matematik ya. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, selanjutnya ini misalnya kalau mau kita rinci ya, sumbangan yang paling utama dari Al-Khwarizmi tadi sistem perhitungan algoritma dari sistem desimal atau sistem 10 ya, menggantikan sistem yang heksagesimal yang dipakai di Babilonia atau juga angka Romawi. Bayangkan kalau kita pakai angka Romawi sekarang, betapa pusingnya kita mengerjakan matematik ya. 4V kalau 5V ya, 4IV, 10X gitu kan, 50L gitu. Itu kalau menjumlahkan, mengkalikan, pusingnya luar biasa kita. Tapi dengan penemuan sistem desimal yang dibawa oleh Al-Khwarizmi, maka penjumlahan operasi bilangan itu jadi mudah. Kalau nggak ada, luar biasa kita. Ya, kemudian juga termasuk dia angka 0. Angka 0 itu juga karena itu ya. Ya, melengkapi sistem desimal itu ada angka 0. Ya, sehingga angka 0 itu betul-betul memudahkan. Orang sebelumnya nggak kenal angka 0 gitu. Ya. Nah, kemudian juga angka tetapan V ya. 22/7 itu juga demikian ya. Juga dari hasil perhitungan dari Al-Khwarizmi. Ya. Begitupun dengan daftar logaritma dan juga istilahnya itu sendiri juga berasal dari Al-Khwarizmi ya. Daftar logaritma yang waktu SMA barangkali pusing bacanya gitu kan. Ya.
ya. Nah, kita juga log n gitu kan. Nah, ini lognya gimana pengetahuannya? Mungkin sekarang udah pada lupa kali ya. Ya, ini temuan dari Al-Khwarizmi ya. Masuk juga untuk menghitung segitiga ya, rumus segitiga yang kita kenal itu ya, menghitung tinggi, menghitung sisi miringnya itu juga dari Al-Khwarizmi. Dan yang juga monumental adalah rumus ABC dalam persamaan kuadrat. Nah, kemudian ada juga ilmuwan lain dalam matematika nih yang menemukan yang juga pusing biasanya di matematik ya, sinus, kosinus, tangen, ada kotangen, ada ini kan yang zaman kalau kuliah di SMA termasuk yang memusingkan ya, itu trigonometri ya. Ini juga bagian dari itu. Ya. Makayam juga ahli matematika, ya dia juga yang mendasari aksiom Euclid ya, yang dia banyak menemukan tingkat aritmetika ya, dan kemudian juga karyanya juga banyak dalam bidang yang lain termasuk fisika gitu. Nah, jadi itu di matematika. Kemudian yang di periode berikutnya tidak jauh dari masanya Al-Khwarizmi, maka muncul ilmuwan berikutnya yang juga sangat fenomenal, yaitu Jabir bin Hayyan. Geber nama latinnya ya, nama latinnya Geber. Jabir bin Hayyan. Dan dia sudah bisa dikatakan bapak ilmu kimia modern. Ini kebetulan ini tokoh ini termasuk yang jadi objek tesis saya di S2 nih. Ada kumpulan buku, kumpulan tulisannya, risalahnya ada dalam 2 buku besar gitu ya, yang jadi topik riset saya di S2. Jadi kalau tentang ini, tentang Geber, ini saya cukup lumayan mendalami lah bagaimana, termasuk juga pemikirannya, karya-karya dan sebagainya. Nah, siapa dia Geber ini? Geber ini adalah bapak ilmu kimia modern. Dia yang pertama menemukan metode ilmiah. Dia bukannya orang Prancis ya, atau orang Barat ya. Yang yang describe sebagai bapak metode ilmiah, metode ilmiah. Saya lupa siapa. Nah, ini sebenarnya Jabir bin Hayyan. Karena dia pertama mengatakan yang namanya kimia itu harus dengan eksperimen. Dan eksperimen itu terukur tahapan-tahapannya. Ya. Ini termasuk yang saya temukan langsung di risalah yang tulis oleh Jabir bin Hayyan. Namun tidak ada informasi kebenaran dalam kimia itu kecuali dari hasil eksperimen yang terbukti gitu, yang dapat dibuktikan secara fisik gitu. Nah, itulah. Dan ini sekali merubah, kalau sebelumnya kimia itu disebut alkemi. Nah, alkemi itu kimia yang berbasis mistis ya. Berbasis mistis. Yang alkemi pada masa lalu sebelum modern ini adalah tujuannya masukkan zat yang bisa merubah apapun jadi emas. Itu terakhir dulu begitu. Alkemi yang zaman Yunani ya, tapi nggak berubah. Nah, Islam merubah itu. Nah, Jabir bin Hayyan yang pertama merubah ini. Dia kemudian mengembangkan dan membuat lab pertama. Di lab kimia pertama termasuk perangkatnya, alat gelas yang kelihatan itu ya, yang bentuknya kayak leher angsa dan sebagainya, itu pertama dibuat oleh Jabir bin Hayyan. Dia pertama membuat perangkat lab dan alat labnya sendiri. Jadi lab pertama itu dibuat oleh Jabir bin Hayyan. Ya, termasuk alat-alat perangkat labnya. Dia termasuk berbagai senyawa kimia yang ditemukan pertama kali. Ya. Jadi Will Durant juga sudah mengakui ya, dia sebagai the father of chemistry, bapak ilmu kimia modern. Dan banyak bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Saking banyak terjemahannya, bahkan kemudian muncul banyak orang yang mengaku sebagai Geber di Barat itu, ya, dengan nama samaran Geber juga, sehingga mengkamuflase jadinya gitu. Saking terkenalnya nama Geber itu di Barat, sehingga banyak yang menggunakan nama itu sebagai nama samaran dari ilmuwan di Barat. Di antara senyawa ditemukan ya ada belerang atau sulfur, ya, air raksa atau merkuri, kemudian juga penemuan tentang asam basa, itu juga temuan dari beliau, termasuk juga berbagai proses ya. Ada banyak buku yang ditemukan. Ada dalam bukunya Kitabul Mizan ya, itu ada beberapa, ada Mizan Al-Kubra, Mizan Al-Sughra, ada Al-Salba'in ya, ada Alkimia sendiri ya. Ada banyak ya, buku yang dia tulis ya, risalah yang dia tulis. Ya, saya punya 2 kumpulan ya, 2 jilid tuh tebal-tebal ya, luar biasa, seperti ensiklopedia isinya, tapi sebagian besar memang dia memuat tentang kimia. Nah, dia yang pertama ini
menemukan tidak kurang dari 20-an tipe lab ya, perangkat lab, perlengkapan lab ya. Dia buat ya bahan-bahan kaca. Jadi cara membuat alat lab yang dari kaca itu juga berasal dari warisan Jabir bin Hayyan ya. Dipanaskan sehingga dia bisa dibentuk ya kaca itu. Nanti menggunakan pasir kuarsa dan sebagainya bisa bersumber dari sini. Termasuk juga berbagai proses kimia ya, destilasi ya, kristalisasi, filtrasi juga berasal dari cara kerja yang diwariskan oleh Jabir bin Hayyan. Jadi bisa kita katakan dia yang mengenalkan metode ilmiah, terutama di kimia ya. Tapi masalahnya memang sebelum itu gak ada mulai nih, kimia yang pertama, biologi belum muncul ya, fisika juga belum menggunakan model ini. Jadi kimia yang pertama menggunakan metode ilmiah dan bersumber dari Jabir bin Hayyan. Nah, kemudian di bidang yang lain ya, tentunya hasanah dalam konteks keramik ya, bahan keramik juga berasal dari Islam dan luar biasa, tidak kalah mewah dengan keramik-keramik yang bersumber dari Cina ya. Bisa kita lihat dalam hasanah arsitektur dari Islam, baik di Eropa maupun di Timur Tengah sendiri, selalu dihiasi dengan keramik yang luar biasa ininya, baik model dan motif dan sebagainya gitu. Kemudian juga ada tokoh dalam bidang ilmu yang lain nih, fisika ya. Ada Ibnu Firnas ya, dia yang tadi menghasilkan bahan yang diperlukan ya untuk merubah kemudian jadi alternatif pembuatan kaca dan sebagainya. Dalam bidang biologi ada ini Al-Jahiz ya. Amir Ibnu Bahar Al-Jahiz ya. Tahun 820 dia menulis berbagai karya dalam bidang zoologi. Di samping zoologi dia juga menulis dalam bidang grammar Arab ya atau nahu, dan juga menulis tentang retorika dan sebagainya. Nah, di antara yang monumental adalah yaitu bukunya dalam konteks zoologi, Kitabul Hayawan ya. Kitabul Hayawan atau Book of Animal ya, atau zoologi ya. Nah, ini yang dia sudah mengenalkan di situ membahas tentang rantai makanan ya, rantai makanan. Jadi ya barangkali inilah karya ilmiah yang awal mengenalkan tentang satu konsep rantai makanan dalam sistem biologi, dalam sistem biosfer. Nah, dia mengenalkan ini. Kemudian ada kimia lain yang penerus dari Jabir bin Hayyan, ada Ar-Razi. Di samping juga ada banyak lagi yang lain, ada Al-Hawi, ada Musina dan sebagainya. Nah, Ar-Razi juga samping ahli kimia juga ahli medis ya, dokter, ahli kedokteran. Yang sampai sekarang bukunya kalau Ibnu Sina itu ada Konfitif, kalau Ar-Razi itu Al-Asrar ya. Itu menjadi rujukan bahkan juga di bidang kedokteran. Ya, punya dua bidang nih, dalam bidang kimia dan juga bidang kedokteran. Ar-Razi ini lahir tahun 865 ya, dan dia termasuk juga menyusun itu sistem periodik. Ya. Dia urutkan sifat-sifat itu yang berulang ya. Jadi inilah cikal bakal sistem periodik yang pertama itu. Jadi senyawa-senyawa yang punya kemiripan dia susun ya. Ya itulah ya, kita kenal sekarang sebagai tabel berkala atau sistem periodik unsur. Kemudian dia juga mendeskripsikan berbagai senyawa-senyawa itu, dihitung berapa titik didihnya, titik leburnya, dan juga dia juga menemukan berbagai bahan-bahan untuk pembuatan obat-obatan. Ini kontribusi utama dia memang kimianya dalam konteks di samping sistem periodik adalah juga dalam bidang menghasilkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh dunia medis. Kemudian Az-Zahrawi, ya ini juga ada bidang kimia juga, dia juga kedokteran dan kimia ya. Dia menghasilkan buku At-Tasrif ya, yang juga masih digunakan sampai abad 16 di Eropa. Kemudian dia juga mengenakan instrumen-instrumen bedah ya, alat bedah ya. Alat bedah, pisau-pisau bedah dengan berbagai jenisnya, itu juga dikenalkan oleh Az-Zahrawi ya. Abul Qasim Az-Zahrawi. Dan bukunya itu yang monumental itu terdiri 30 volume, 30 jilid ya dalam At-Tasrif itu. Ya, bicara tentang berbagai prosedur dalam bidang kedokteran, terutama dalam bidang bedah ya. Kemudian dia juga sudah mengenalkan apa yang dikenal sebagai anestesi pada masa sekarang ya. Agar orang yang ketika di bedah itu tidak kesakitan ya, tapi
di bios ya, ada anestesi gitu ya. Nah ini dikenalkan juga oleh Az-Zahrawi ya. Kemudian ada dalam bidang yang lain, ya, tadi Basim Firnas tahun 810 sampai 887 di Andalus ya, di Spanyol ya. Nah ini dilaporkan sebagai orang yang pertama punya cita-cita dan mendesain alat perangkat untuk tanda kutip bisa terbang seperti burung ya. Jadi dia yang berupaya mencoba menemukan perangkat atau alat ya, dengan desain yang dia buat gitu ya untuk bisa terbang seperti burung. Walaupun tidak sempurna ya, tapi dia sudah membuat alat-alat itu, dia modif prototip dari sayap burung, dia buat alatnya, kemudian dia coba ya. Dan inilah tercatat sebagai orang pertama yang mencoba. Jadi jauh lebih dulu sebelum tokoh seperti Light and Wilbur yang ada di Amerika, dan juga tokoh-tokoh setelah sebelumnya ya, termasuk sebelum misalnya seperti siapa ilmuwan serba bisa dari Italia ya, Galileo Galilei, dia jauh sebelum itu lagi ya. Nah bidang biologi juga ada tokoh lain tahun 880 itu ada Al-Dinawari ya. Kalau tadi Az-Zahis itu dalam bidang zoologi, ini dalam bidang botani ya. Dia menulis satu buku Kitabun Nabat ya. Kitabun Nabat atau The Book of Plant, buku tentang tumbuhan. Isinya mendeskripsikan tidak kurang dari 637 tumbuhan yang dideskripsikan ya. Dan ini kumpulan katalog tumbuhan yang sangat lengkap, yang sangat banyak ya. Ya ini juga menjadi karya terbesar yang dihasilkan oleh Al-Dinawari. Bahkan inilah buku yang menyangkut tentang taksonomi dan juga sekaligus deskripsi dari tumbuhan itu masing-masing ya. Dan ini sangat signifikan kontribusinya. Dia juga mendiskusikan tentang fase-fase pertumbuhan dari tumbuhan, tanaman ya, dan juga termasuk bagaimana proses terbentuknya buah maupun bunga ya, perbungaan maupun terbentuknya buah ya. Jadi inilah satu cikal bakal dari ilmu botani yang dikenal sekarang ya. Jadi saya kira pada masa itu kalau sudah bisa menginventarisasi tidak kurang dari 600-an ya tumbuhan dengan baik ya, dengan fase pertumbuhannya bahkan ya, ini juga satu hal yang sangat signifikan ya. Kemudian tambahan lagi tentang Ar-Razi, termasuk dia hasil tadi yang tentang bidang kimia dalam kitab asrarnya yang dia tulis ya, itu juga termasuk menemukan proses destilasi dari petroleum atau bensin yang sekarang digunakan sebagai bahan pesawat ya. Jadi destilasi bertingkat itu sudah awalnya destilasi itu bukan oleh Jabir Hayyan, kemudian dilanjutkan oleh Ar-Razi menjadi destilasi bertingkat yang semakin kompleks, bisa memisahkan berbagai senyawa petroleum ya, senyawa minyak bumi ya. Kemudian dalam bidang yang sifatnya terapan di Andalus itu ada Ibnu Khalid Al-Muradi. Al-Muradi ini dia ahlinya mekanika nih ya, alat-alat yang digunakan berbagai kebutuhan praktis, termasuk untuk nanti digunakan yang menggunakan gear ya, serba gear nanti pada jam, pada berbagai kebutuhan kehidupan pertanian ya, ataupun juga alat yang lainnya. Jadi masuk jam mekanis yang jam klasik yang mahal harganya itu ya, yang nggak usah pakai baterai tapi diputar gitu ya. Nah, itu bisa dengan kemudian bisa bertahan. Ini sumber dari temuan Al-Muradi, ya. Ilmuwan Islam dari Andalus. Kemudian dalam bidang fisika ada Ibnu Al-Haytham, ya. Ibnu Al-Haytham ya, yang menemukan berbagai perangkat optik, termasuk juga proses refraksi, refleksi, ya, pembiasan, dan apalagi setelahnya ada refraksi ya, ada pembiasan, ada pemantulan ya, itu adalah termasuk juga berbagai jenis lensa juga ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham ya. Dan juga termasuk cikal bakal dari kamera model ya, kamera model yang menggunakan ini ya, pakai celah sempit ya, bisa berupa tetesan air, bisa dibuat lensa yang bisa kemudian jadi menggantikan itu ya, ada cikal bakal dari kamera modern. Atau yang kita sekarang kenanya kamera pinhole ya, pinhole. Nah, kemudian di abad berikutnya muncul di bidang kedokteran ada tokoh besar misalnya Ibnu Sina ya.
Tadi sudah disebutkan di awal, saya sudah singgung. Dia menulis The Canon of Medicine atau Al-Qanun fit Tibb. Ya. Ini sampai abad 17, 19 bahkan itu masih dirujuk ya, di Eropa. Ya. Karena termasuk dia menemukan berbagai bagaimana penanganan penyakit-penyakit menular, ya. Kemudian juga berbagai treatment medis, ya, bagaimana pengobatannya, ya, bahkan juga dengan petanya sekaligus, ya, peta masing-masing organ, bagaimana melakukan bedah di masing-masing organ tersebut, termasuk juga terapi kanker yang awal, ya, dia juga mengenakan itu, ya. Jadi inilah awalnya luar biasa. Kalau sebelumnya orang kalau kena sakit itu biasanya dianggapnya kena mistis, gitu. Nah, Islam tidak. Ya, Islam kemudian mengembangkan berbagai kemajuan medis yang luar biasa, ya, baik dari sisi cara penanganannya, alat-alatnya, ya, maupun juga obat-obatannya. Gitu. Kemudian tahun 1030 balik ke fisika ada Al-Biruni, ya. Ini yang menemukan cahaya, ya, dan termasuk menemukan bahwa cahaya itu lebih cepat dari suara, ya. Bayangkan tahun segitu gimana ngukurnya, kira-kira apa alatnya yang modern yang bisa mengukur itu, ya. Dan itu sudah ditemukan oleh Al-Biruni, ya. Dan dia bahkan juga menghitung, ya, berapa kecepatan cahaya itu. Kebayang nggak kira-kira kalau zaman sekarang kita ngitungnya gimana alatnya gitu, ya. Nanti zaman masa itu sudah bisa menghitung, ya, dengan teori yang dia kembangkan. Kemudian di abad 12 ada Al-Idrisi. Ini yang dia pertama memproduksi peta dunia dan sekaligus mengenalkan globe. Ya. Kalau dalam tahun-tahun itu abad 12, ya, tentu tidak mudah membuat peta dunia secara detail, ya, secara akurat, ya. Apalagi kemudian juga dibuat di globenya, ya, di globenya. Jadi di sini sudah jelas nih, sejak lalu juga Islam sudah dikenalkan tentang bumi itu bulat, ya. Jadi kalau udah hari ini yang mengatakan bumi itu flat gitu kan, datar, ya SD aja udah nggak layak gitu, ya, saja gitu, ya. Ini udah ajaran sejak lama gitu, ya. Dan ini sudah dibuktikan keakurasi dari global maupun peta dunia yang dibuat sudah sejak abad 12 oleh di sini, ya. Sehingga dia bisa membuat dengan akurat global itu, termasuk juga ininya masalah waktunya gitu. Ini sudah berlangsung, ya, sejak abad 12 dikenalkan oleh Al-Idrisi. Dan tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang kenal daerah tersebut kan. Dia bisa, mungkin dia menjelajah, dia mengumpulkan informasi dan sebagainya, sehingga bisa menyatukan informasi itu secara akurat dan membuatnya menjadi sebuah peta yang juga akurasinya kemudian diakui. Gitu. Kemudian di Marrakesh atau di Marrakech, di Maroko, ya, di Marrakesh ini ada tokoh ilmuwan namanya Nasir Al-Tusi. Ya, dia yang pertama mengenakan observatorium sebagai sebuah lembaga riset antariksa, ya, astronomi. Dan cikal bakal nih dari astronomi dunia kemudian, ya, yang berkembang pada saat ini berasal dari sini dengan berbagai teleskop yang luar biasa dahsyat, sehingga bisa mengamati dunia di antariksa secara lebih akurat. Ya. Berbagai kemudian juga berbagai perangkat-perangkat yang lain, ya, yang sifatnya praktis, termasuk senjata, ya. Senjata itu juga dikenakan oleh umat Islam, ya. Karena umat Islam kan dulu kan juga sering terjadi perang antar suku, ya, di Timur Tengah dan sebagainya itu kan. Jadi hanya kemudian teknologi perangnya juga lebih awal berkembang canggih gitu, ya. Jadi makanya umat Islam itu kemudian jadi memperluas daerahnya sangat mudah karena dilengkapi dengan teknologi perang yang juga sangat dahsyat. Ya. Kemudian dalam bidang mikrobiologi tahun 1300-an Ibnu Khotimah adalah penemu. Dia sudah menemukan bahwa penyakit menular yang itu penyebab infeksinya itu dari mikroorganisme yang kemudian dia klaim itu berasal dari tubuh manusia. Jadi ini cikal bakal, ya, cikal bakal mikrobiologi ini, ya, yang jadi dia melihat mikroorganisme yang bersumber dari tubuh kita sendiri yang kemudian jadi penyebab penyakit, ya, menular yang pada waktu itu disebut Black Death, ya, Black Death gitu, ya, tahun 1300. Tahun 1720
eh, galangan kapal di Utsmani, Turki Utsmani itu membuat sudah kenal dengan kapal selam ya. Kapal selam ini teknologi kelautan ya. Jadi makanya dulu Turki Utsmani itu luar biasa pengaruhnya sampai kemana-mana, termasuk sampai ke Indonesia, sampai ke Aceh. Jadi Turki Utsmani sampai membantu penjajahan Belanda, Aceh melawan penjajahan Belanda itu kan mengirim pasukan ya. Ya. Karena memang militernya luar biasa termasuk armada lautnya. Dia punya armada submarin bawah laut ya, punya kapal selam ya. Dalam astronomi ini juga beberapa tambahan lagi, terutama terkait dengan nama yang cukup penting yaitu Al-Batani. Al-Batani termasuk dia yang mengubah sistem perhitungan sebelumnya itu. Dulu satu hari itu dibagi 60 bagian, bukan 12 jam. Nah dia kemudian mengenalkan sehari itu dibagi 12 lah, siang dan malam 12 jam, sehingga berjumlah 24 jam. Ini Al-Batani yang mengubah sistem perhitungan sebelumnya. Maka kemudian sampai hari ini kita masih pakai ya, sehari 12 jam. Ya. Nah, siapa Al-Batani ini? Astronom yang luar biasa nih. Ya. Dia termasuk penemu bahwa planet-planet itu mengorbitnya dalam bentuk elip. Ya. Ya. Ini kemudian diperkuat oleh Christopher Copernicus, oleh Galileo Galilei kemudian ya. Nah, ini sudah jauh lebih awal ditemukan oleh Al-Batani. Ya. Jadi orbit planet itu bukan lingkaran tapi elips. Ya. Ya, bahwa kemudian dia diperkuat lagi oleh Nicholas Copernicus. Ya. Termasuk ya, dengan sendirinya kenapa bisa ketemu eklips itu karena dia bisa menghitung periode gerakan dari masing-masing planet ya. Ya, sehingga bisa merumuskan orbitnya ya. Jadi jauh lebih dahulu dari Copernicus ya, atau juga Johannes Kepler ya. Kan dulu di SMA itu ada hukum Kepler 1 2 3 gitu. Hukum Kepler ya. Ya. Kemudian juga dari ilmuwan astronomi yang lainnya di barat ada Tycho Brahe, ada Galileo Galilei dan sebagainya. Jadi mereka semua banyak mengutip dari karya Al-Batani. Ya. Ya. Cuma kemudian sayangnya kita kenalnya ya Copernicus, Kepler, ya, Brahe dan juga Galileo Galilei. Nah, makanya nanti dalam istilah astronomi itu banyak pakai bahasa Arab. Ya, mungkin yang paling jelas misalnya azimut, ya, zenit, nadir itu kan istilah Arab sebetulnya ya. Ya. Azimut ya, ya, untuk puncak dari cakrawala ya, zenit ya, kemudian juga nadir bagian bawah dari horizon gitu. Ya, itu semua adalah istilah Arab yang dulu dikenakan oleh Al-Batani. Ya. Kemudian juga Al-Batani mengoleksi sistem tata Ptolemeus ya, yang tadi statis jadi lebih dinamis. Ya. Kemudian mengenakan ekliptika ya, ekliptika di mana titik kelengkungan matahari dan bumi itu di mana titik pertemuannya itu juga dihitung oleh Al-Batani. Termasuk juga nilai presisi dari sudut ekliptika itu. Ya. Dan juga inklinasinya ya, bahwa bumi itu kalau dilihat dari global kan miring ya, 23,5. Nah, dihitung oleh Batani itu 23,55. Cuma bedanya sampai setengah derajat bedanya. Ya. Jadi presisinya luar biasa. Nah, bagaimana dia menghitung itu? Itulah teori yang dia hasilkan, yang dia wariskan, sehingga bisa menemukan bahwa paus bumi itu mengalami inklinasi sebesar 23 derajat kurang lebih gitu. Kemudian juga metode penentuan bulan baru ya, termasuk rotasi bulan ya, dan juga punya studi tentang gerhana matahari dan bulan ya. Ya. Kemudian dalam bidang astronomi juga tadi sudah disebutkan ya. Dan fisika yang lain, dalam bidang fisika yang lain kita kenal tadi sudah Al-Biruni ya. Ini Al-Biruni, apa yang unik dari Al-Biruni? Al-Biruni termasuk menghitung keliling bumi. Menghitung keliling bumi. Kan kalau kasat mata ini gimana teorinya bisa menghitung dengan akurat gitu. Kalau nggak punya teori yang canggih gitu ya. Apa harus keliling dunia dulu untuk bisa menghitung keliling bumi secara akurat ya. Nah, tentu dia mengembangkan ini apa temuannya? Temuan Al-Biruni itu kurang lebih 40.220 km. Nah, yang dalam dunia modern sekarang itu ditemukannya 40.074. Selisihnya berapa tuh? Ya kurang lebih cuma berapa ini ya? Berapa persen tuh ya. Jadi tingkat akurasinya temuan Al-Biruni pada masa itu ya
ya 0,38% apa selisih perbedaannya ya dengan temuan Donald Meadows hari ini ya. Jadi akurasinya mencapai 99,6% ya. Keselamatan perhitungan tinggi ya, tanpa perlu keliling bumi pakai pesawat gitu kan, pakai pesawat antariksa atau pakai apa gitu kan, tapi bisa menghitung dengan akurasi yang luar biasa. Nah sendirinya maka ini luar biasa tuh, berarti sangat menguasai matematik tuh berarti kan ya, karena bisa menghitung bagaimana tabel-tabel matematis ya. Jadi tabel-tabel sinus kosinus itu yang sekarang juga ketika SMA kita juga pusing membacanya ya, dia menyusun nih tabel sinus, tabel tangen ya, termasuk menghitung tali busur ya, sinus dan busur lengkung dari dari rumus-rumus tersebut ya, termasuk juga dalil sinus ya. Yang SMA masih ingat ya, A banding B banding C sama sin A per sin B per sin C kan, ini rumus dalil sinus ya. Jadi dengan membandingkan sinusnya saja nilainya itu bisa berarti sama dengan perbandingan dari sisi yang ada pada segitiga. Ini rumus pada trigono. Ya mungkin anak biologi biasanya nggak senang dengan tema ini karena trigono memusingkan ketika di SMA. Ya. Nah, kemudian termasuk juga Aldino juga menemukan konsep gratifikasi khusus ya, dan juga atau konsep berat jenis ya, yang bahwa semua benda di semua tempat pasti naik gravitasi, tapi nanti ada tempat yang khusus yang bisa berbeda nilai rumus gravitasinya. Kemudian juga dia juga mendalami tentang mekanika dan hidrostatika. Jadi ini ilmuwan sebab bisa fisikanya nih ya, luar biasa. Dia juga ahli juga dalam bidang astronomi dan geologi ya. Dan dalam bidang astronomi menulis juga buku ya, konon ya. Unsur astrologi juga menjadi bagiannya. Kalau dulu susah dipisahkan antara astrologi dan astronomi ya. Kemudian ada bidang geologi banyak tulisannya juga berkaitan dengan geologi tentang gunung ya, mekanisme geologis ya, fosil-fosil dan sebagainya. Nah, nanti Al-Hisham ya, juga Ibnu Sina ya tadi sudah sebutkan juga ya. Nah itu beberapa hal yang sangat sangat krusial dari teman-teman para ilmuwan Islam pada masa itu. Nah sekarang pertanyaan adalah kenapa mereka bisa sedemikian rupa berkontribusi menghasilkan sebuah karya monumental di bidangnya masing-masing pada masa itu. Apa yang mendorong mereka? Ini pertanyaan penting yang jadi perlu kita diskusikan bersama. Apa yang motivasi mereka semua sehingga bisa menjadi ilmuwan yang berpengaruh di masanya itu, sehingga Islam jadi punya masa kejayaan yang luar biasa. Nah ini kita mungkin pada sesi ini selanjutnya bisa mendiskusikan ya. Silakan kira-kira apa yang paling penting yang menjadi motif ya, pendorong bagi masa kejayaan Islam tersebut. Apakah semata-mata motif rasa ingin tahu atau bagaimana? Ini juga perlu kita telusuri lebih jauh. Ada banyak teori nanti akan bercerita tentang mengapa umat Islam bisa mencapai masa kejayaan seperti itu. Seperti sudah saya tulis di handout yang sudah saya siapkan nanti di Word-nya ya, berkaitan dengan alasan tersebut ya. Nah kalau barangkali sebagai bahan awal ya. Nah, sebetulnya ada banyak teori itu yang mengkaji mengapa bisa tercapai kondisi yang demikian luar biasa dari umat Islam pada masa abad-abad tersebut ya. Yang tadi digambarkan kalau pada pertemuan lalu sudah digambarkan oleh George Charlton sendiri, ahli sejarah sains ya. Dia gambarkan bahwa dari abad 8-12 itu ya, semua periodenya setiap setengah abad diberi nama dengan nama-nama ilmuwan muslim ya. Jadi ada kurang lebih 5 abad ya yang diisi oleh ilmuwan muslim. Dominasi ya. Sehingga setiap setengah abad itu dinamai oleh ilmuwan mulai dari nama Al-Khwarizmi, kemudian Abid bin Hayyan, kemudian Al-Biruni dan seterusnya. Nah, apa kira-kira yang menjadi penyebab mengapa bisa demikian? Nah, ada beberapa teori nanti yang bisa kita sebutkan ya. Misalnya kalau saya mencoba, ini saya sekat sedikit ya, nanti di bahan di handout yang sudah saya siapkan juga. Misalnya, ini kalau kita ngutip Al-Likatani,
ilmuwan dari Iran ya. Dia sebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa ilmu Islam itu bisa mendominasi pada masa itu. Ada 5 yang disebutkannya. Pertama ada universalism. Jadi sains yang berkembang sebegitu rupa dan itu mengatasi untuk kebutuhan umat manusia secara keseluruhan. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bahkan pada masa itu sejak masa Khalifah Al-Rashid ya, itu banyak yang non muslim juga ikut berkiprah di Baghdad ya. Jadi nggak hanya umat Islam saja, ilmuwan Islam saja. Jadi banyak datang dari orang-orang yang selama ini katakan tidak bisa mengembang ilmu pengetahuan di dunia lain, di bagian dunia lain ya, datang ke Baghdad, datang ke Kufah, ya, datang ke Basrah dan sebagainya. Maka mereka kemudian bergabung dengan ilmuwan Islam bersama-sama seperti di Baitul Hikmah dan sebagainya, dan itu mengembangkan ilmu-ilmu yang berkembang kemudian. Kemudian toleransi ya dalam bidang ilmu pengetahuan ya, saling membesarkan, saling memberikan penghargaan terhadap ilmuwan gitu ya. Kemudian juga apa yang dihasilkan itu juga punya relevansi dengan kebutuhan bangsa atau umat atau pasar pada waktu itu ya. Karakternya dibutuhkan oleh masyarakat waktu itu. Jadi apa yang dihasilkan tidak sekedar teori tapi juga sejalan dengan kebutuhan umat manusia. Jadi kalau kita perhatikan ini kan memadukan antara keunggulan Yunani sama Romawi ya. Yunani itu keunggulannya apa? Filsafat, teoritis ya. Tinggi ininya pemikirannya tapi tidak membumi, nggak menghasilkan yang konkret. Nah sementara Romawi itu antitesanya, dia nggak bicara filsafat, tapi bicaranya apa? Artefak guna yang dipakai, sehingga masih banyak artefak gitu. Nah Islam itu menggabungkan keduanya. Islam menghasilkan pemikiran yang dahsyat dan juga menghasilkan karya-karya yang juga sangat tepat guna ya yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ya dalam bidang kimia tadi sudah sebutkan orientasi pada bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kehidupan, termasuk sabun, termasuk alat pertanian dan bahan-bahan pertanian pupuk dan sebagainya gitu ya. Semua dasarnya ada karya kimia, termasuk obat-obatan. Jadi semua yang dibutuhkan kehidupan itu menjadi orientasi dari ilmuwan muslim pada masa itu. Ilmu itu harus bermanfaat, ilmu itu harus bisa digunakan oleh umat manusia. Gitu. Kemudian yang keempat adalah penghargaan yang tinggi bagi saintis ya. Ya mereka dihargai tinggi, ya dihormati dan bahkan ditanggung negara ya ditanggung oleh negara, ya ditanggung oleh. Jadi kalau sebelumnya itu yang suka dikasih penghargaan, kasih hadiah besar itu adalah pujangga, ya seniman, budayawan. Maka kemudian berkembang juga para ilmuwan. Ilmuwan kehidupannya jadi mulia. Di mata masyarakat tinggi status sosialnya. Begitupun secara finansial juga mendapatkan penghormatan. Kemudian juga sains dari kebakaran itu sejalan dengan nilai Islam itu sendiri, ya bahwa sains itu tidak lepas nilai. Ya. Kemudian juga kalau mengutip dari buku yang lain, misalnya Al-Hasan dan Nurul itu membuat satu buku. Nurul menulis satu buku Islamic Technology in medieval era ya. Sains dan teknologi di Islam. Dia menggambarkan ada beberapa faktor yang tambahan yang dia tambahkan. Apa faktornya? Ada agama dan kesatuan budaya dalam Islam. Ya. Di faktor agama itu penting. Motivasi kenapa? Karena menurut ilmu itu wajib. Ya. Kalau ilmu ini kan faidatul akul muslim. Maka berarti menurut ilmu itu wajib. Dan tidak dibatasi ilmu itu hanya agama saja. Tapi semua ilmu apapun jadi kewajiban yang menjadi bisa mencakup termasuk sains. Ya. Imam Ghazali juga kemudian walaupun datang belakangan juga menyatakan ilmu itu ada dua ya. Ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah, juga ada ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Ini juga bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian kebijakan pemerintah tentang sains ya. Itu yang kemudian ya termasuk penghargaannya sangat mensupport perkembangan sains. Termasuk juga nanti peran bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ternyata bahasa yang luar biasa. Sampai hari ini termasuk bahasa ilmu pengetahuan, bahasa PBB. Bahasa Indonesia belum bisa menggantikan hari ini. Jadi sekarang bahasa Inggris, bahasa Arab termasuk bahasa ilmu pengetahuan. Jadi kalau pakai bahasa Arab sebetulnya tidak kalah gengsi ya. Kemudian peran akademi, peran lembaga-lembaga ilmiah dan sebagainya, yaitu seperti Baitul Hikmah, sekolah, ya, perguruan tinggi, kemudian berkembang ya. Sekolah itu tidak hanya sekolah agama, tapi juga termasuk sekolah-sekolah umum ya, yang juga mengajarkan tidak hanya agama, tapi juga hal-hal yang bersifat kalau sekarang disebut sebagai umum. Kan umum sama agama itu kan datang kemudian. Pada masa Eropa yang menggunakan
sekularisasi gitu. Ya, sebelumnya tidak. Ya. Sebelumnya tidak ada pemisahan. Peran observatorium dan sebagainya. Nah, kemudian juga peran yang juga cukup penting, santunan bagi para ilmuwan atau penghargaan bagi ilmuwan, serta hubungan perdagangan internasional yang luar biasa. Jadi waktu itu produk-produk yang lain itu kemudian jadi komoditas perdagangan, ya, karena memang tepat guna dan dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu kurang lebih banyak faktor lainnya ya. Dan juga sudah saya sarikan di lampiran itu berbagai nama-nama ilmuwan ya. Dan silakan ditelusuri. Nanti silakan di banyak buku itu juga sudah bisa kita list. Ada di sumber-sumber rujukan pustaka kita yang sudah muat, yang memuat ratusan nama ilmuwan dari berbagai bidang dan karyanya. Ini misalnya yang beberapa sebagian yang sudah saya coba urutkan ya, nama-nama ilmuwan. Silakan lihat dalam bidang biologi ada misalnya tahun 70 ada Asma'i ya. Itu ada dia ahlinya dalam bidang zoologi, botani dan hewan ya. Ya ada yang lain lagi misalnya dalam bidang biologi itu misalnya Kunain Ishak itu juga kedokteran ya. Kemudian tadi juga ada siapa lagi itu ya? At-Tabari ya juga ada bidang kedokteran ya. Kemudian tadi yang sudah singgung adalah nama Al-Jahis ya. Ya. Dan masih banyak lagi saya kira yang bisa kita temukan. Silakan nanti telusuri nama-nama ilmuwan yang ada. Dan saya kira paling tidak sebagai mahasiswa biologi Anda bisa merujuk nama-nama untuk biologi. Ya biologi bisa masuk ke kedokteran gitu. Nah itu mungkin ya yang bisa saya share pada sesi sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bahwa kita umat Islam ini pernah punya kontribusi besar. Maka tidak pantas kalau kemudian hari ini kita terbelakang ya. Harusnya kita juga ke depan maju ya. Maka Anda sebagai para calon guru ke depan bagaimana bisa memotivasi anak didiknya untuk bisa terus belajar dengan baik, bisa mencapai puncak capaian pendidikannya, pencapaian dari pengetahuannya, agar lahir Pak ilmuwan juga di masa depan yang berasal dari umat Islam yang hari ini juga alhamdulillah ya, mudah-mudahan umat Islam juga mulai bersaing. Ya, contoh kemarin kalau saya lihat di urutan misalnya untuk sekolah-sekolah negeri SMA dan aliyah di Indonesia ini yang terbaik itu alhamdulillah madrasah sudah mulai mampu bersaing ya. Ada misalnya ya, tidak hanya SMA yang bisa bersaing, bahkan madrasah aliyah juga sudah bersaing, baik negeri maupun swasta ya. Jadi menunjukkan sudah mulai ada perbaikan, ada perubahan paradigma, ada peningkatan kualitas di sekolah maupun madrasah. Mungkin karena kita di Kemenak, saya juga melihatnya, maka madrasah harus berubah. Maka kita juga termasuk PTKIN, ya ini juga harus punya kualitas yang semakin meningkat, sehingga bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Maka bicara kita ke depan, bicara kualitas. Ya. Kita sebagai generasi penerus berikutnya bisa mewariskan juga paradigma yang sama, cara pandang yang sama kepada generasi-generasi pendidik maupun juga generasi-generasi selanjutnya ya, sehingga Anda punya tanggung jawab mewariskan pengetahuan ini kepada siswa-siswa kita di masa depannya. Demikian barangkali tinjauan sosiohistoris yang bisa saya sampaikan. Ya ini menjadi alasan kalau dulu pernah bisa mencapai masa kejayaannya 5 abad, nah kira-kira kapan ke depannya bisa kita ulangi gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Generasi kapan gitu kan? Mudah-mudahan lahir dari generasi yang dididik oleh Anda nanti ketika menjadi guru gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah menyampaikan tinjauan sosiohistoris yang luar biasa. Semoga kita semua termasuk saya termotivasi mengenal ilmuwan-ilmuwan Muslim karena saya pribadi memang dari perguruan tinggi umum yang notabene memang diberikan konsep-konsep, diberikan pengetahuan yang jauh berbeda tadi ya. Makanya kita semua di sini dengan semangat sebagai Muslim, semoga termotivasi untuk menjadi saintis yang handal. Setidaknya kita kalian calon guru bisa menularkan
Ya, virus-virus kebaikan tadi, mau semangat-semangat untuk diri sendiri maupun nanti kepada peserta didik ke depannya. Ya, madrasah betul tadi kata Pak Edi sudah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Ya, dan semangat itu PTKIN, PTKI baik swasta maupun negeri juga harus bisa. Bukan hanya di bagian atau yang disebutkan tadi terkait dengan konsep-konsep keagamaan, tetapi juga dalam secara lebih umum lagi terkait dengan ilmu pengetahuan yang umum. Ya, bagaimana kita harus mengenali diri kita sendiri, karakter kita sendiri, kita diberikan kelebihan. Kalian masuk ke PTKIN diberikan kelebihan bahwa kita tidak hanya belajar mengenai konsep-konsep atau sains umum, tetapi kita dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Itu yang tidak saya dapat dulu waktu kuliah. Nah, artinya kalian semua ini sebetulnya beruntung ya, diberikan kesempatan untuk belajar di PTKIN. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, silakan apabila ada pertanyaan bagian manapun yang telah disampaikan Pak Edi tadi, atau ada konsep yang mengganjal atau ada pengalaman yang hendak didiskusikan, silakan raise hand, kemudian sebutkan nama dan saya nanti persilahkan untuk bertanya. Silakan raise hand. Dari 168 mahasiswa, 166 mahasiswa berarti. Silakan, tidak usah malu-malu. Tanggung ini sambil ngabuburit bagi yang berpuasa ini, ya. Sambil ngabuburit sambil cari ilmu, wah luar biasa. Nanti saya dan Pak Edi tolong didoakan ya. Tolong didoakan bagi yang berpuasa nanti. Ini live streaming di Facebook. Oh, ini sekalian live streaming di Facebook juga nih Pak Edi. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak usah malu, tidak usah takut salah. Boleh di chat, boleh juga di ini. Oh, boleh di chat ya, betul. Kalau yang malu-malu boleh di chat. Bukan chat Avian ya, chat ini, chat Zoom. Silakan. Saya Pak udah raise hand. Oh iya, silakan, Sela. Raise hand itu tepuk tangan, Sela. Ya astagfirullah. Silakan, Sela, silakan. Ih, kok di saya nggak ada raise hand berarti? Ya udah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak. Saya mau nanya, kan sebelum masa kejayaan Islam itu ada Yunani apa ya? Di apa ilmu pengetahuan itu dipegangnya sama Yunani ya, tadi tuh ada di slide. Nah, terus kan katanya tuh tadi Bapak bilang kalau misalkan umat Islam sebelumnya itu mereka banyak translate dan banyak dapat referensi dari dari buku-buku atau referensi-referensi Yunani. Nah, apakah ada ilmu pengetahuan yang bentrok gitu Pak dari Yunani dengan pemahaman Islamnya tuh Pak? Baik. Apakah ada kontradiksi ya? Nanti saya tampung dulu Sela ya, supaya sekarang dijawab oleh Pak Edi. Thank you Sela. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Silakan raise hand. Silakan raise hand. Tepuk tangan juga boleh kayak Sela tadi ya. Udah ngotot tapi tepuk tangan ternyata. Silakan. Dewi mau, Dewi hari ini. Ada lagi? Mau curhat juga boleh, misalkan tentang integrasi sains dan Islam ini, khususnya tinjauan sosiohistoris. Ini salah satu fenomena dalam pendidikan ya. Bayangkan kalian waktu SD kelas 1 itu kalau disuruh tanya semua hampir angkat tangan. Semua hampir tunjuk tangan. Kelas 6 itu paling setengahnya, SMP menurun, SMA menurun. Nah, ada apa sebetulnya? Nah, itu nanti pertanyaan bersama itu. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Edi. Tadi ada pertanyaan dari Sela ya. Apakah ada kontradiksi antara pengetahuan sebelum Islam, khususnya Yunani, dengan pengetahuan Islam?
Baik, terima kasih Sela ya. Eh, betul. Ini kalau kita kembali pada kronologi tadi, eh, kita pada awalnya hanyalah melanjutkan eh, warisan pengetahuan dari bangsa-bangsa sebelumnya termasuk dari Yunani dan Romawi. Tapi memang kemudian umat Islam itu nggak pernah puas dengan hanya sekedar translate. Yang pertama kalau kita ambil pada beberapa hal penting di situ, yang pertama adalah umat Islam itu kemudian sangat bersemangat belajar bahasa-bahasa yang dibutuhkan, termasuk bahasa Yunani dan Romawi. Bayangkan ini sebetulnya satu tradisi ilmiah yang luar biasa, tradisi untuk belajar bahasa yang luar biasa, yang itu sudah dimulai pada sejak masa kenabian. Ya. Bisa dibayangkan misalnya Rasulullah SAW itu kan kemudian pernah menyuruh meminta sahabatnya yang jadi sekretaris Rasulullah namanya Zaid bin Sabit. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Zaid bin Sabit itu disuruh 2 bulan belajar bahasa Ibrani, bahasa Romawi, bahasa Yunani dan sebagainya. Disuruh banyak bahasa dalam 2 bulan. Ya. Dan kenapa? Karena dibutuhkan untuk menjadi translator untuk berkomunikasi dengan luar. Ya. Dan itu dikuasai oleh Zaid bin Sabit. Ya. Jadi ini motivasi untuk belajar bahasa itu luar biasa. Maka kemudian ilmuwan Muslim yang kemudian punya rasa ingin tahu yang besar, maka dia belajar bahasa juga banyak. Itu kemudian mendorong translate dari informasi-informasi pengetahuan yang sumber dari peradaban sebelumnya, yaitu Yunani maupun Romawi. Itu tahap pertama. Tahap kedua kemudian, karena tentu saja nanti ada beberapa hal atau ada banyak hal yang kemudian berbenturan dengan keyakinan Islam, ya. Karena Yunani kan politeisme ya, politeisme dia banyak dewa ya. Sementara dalam konteks kita tidak demikian, punya konsep tauhid. Nah, di mana berubahnya? Maka umat Islam kemudian memfilter itu dan kemudian menulis ulang, ya, menulis ulang. Maka kemudian banyaklah muncul review dan penulisan ulang dalam versi Islam terhadap karya-karya Yunani itu. Ya, jadi ada banyak karya-karya Yunani kemudian bukan diterjemahkan tapi ditulis ulang dalam versi Islam ya, yang sudah dimodifikasi, yang sudah dikomentari, yang sudah dikritisi gitu. Ya, misalnya dalam bidang politik misalnya ada tulisannya siapa Plato gitu kan. Plato, maka oleh Ibnu Sina dibuat tuh Madinatul Fadilah ya. Teori-teori politik yang ditulis oleh Plato kemudian dikoreksi dan ditulis ulang dengan versi Islamnya oleh Ibnu Sina gitu. Begitupun jika yang lainnya, Al-Farabi juga demikian. Jadi banyak filosof-filosof Islam. Nah, dalam Islam itu banyak juga filosof yang lebih berkembang dari filosof Yunani. Bedanya filosof Islam itu tidak hanya sekedar filosof, tapi kemudian juga membumi, menghasilkan karya-karya yang kemudian bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, oleh manusia, oleh berbagai bangsa. Nah, jadi tahap kedua itulah kemudian bukan sekedar menterasi, tapi kemudian mengkritik, mereview, menulis ulang dengan versi yang sejalan dengan nilai ataupun dengan pemahaman umat Islam pada masa itu. Itu yang tahap kedua. Dan ini kemudian mendorong percepatan yang luar biasa. Maka kemudian muncullah invensi atau temuan-temuan yang baru. Ya. Nah, 3 hal ini yang berlangsung pada masa Islam itu. Ya. Jadi sudah mulai berlangsung ya. Dan puncaknya itu sudah terkumpul pada masa dinasti Abbasiyah itu sudah terkumpul begitu banyak karya-karya. Maka dikumpulkan di Baitul Hikmah. Disitulah kemudian ilmuwan memiliki banyak bahan bacaan. Sehingga orang-orang yang ingin belajar, ingin mengetahui dan punya motivasi ilmu yang tinggi itu mudah mengakses sumber-sumber itu. Ya. Disitulah kemudian banyak orang mendapatkan peluang untuk belajar lebih lanjut, ya mengkaji lebih lanjut dan mereka masing-masing memiliki kecenderungan ilmu yang berbeda-beda. Ini yang pertama. Jadi ini luar biasa. Nah, kemudian ada lagi satu tradisi yang juga ini khasnya Islam nih. Khasnya Islam berasal dari tradisi ilmuwan Islam. Jadi ada yang tradisi kalau kita di PAI itu ada namanya atau nanti di ilmu hadis ya, dikenal juga dengan istilah ilmuwan Islam itu termasuk para muhadis, para ahli hadis itu sangat sangat bersemangat mencari ilmu, thalabul ilmi. Bahkan lebih spesifik kalau ahli hadis itu biasanya kalau mendengar di satu kota sana ada orang yang membawa satu hadis yang baru atau yang belum dikenal sebelumnya gitu ya, hadis yang dianggap belum dia ketahui, maka akan didatangi itu oleh ilmuwan itu sumber hadis itu. Ya kalau misalnya ada perawi hadis yang baru dianggap dia belum tahu apa hadisnya, maka didatangi. Nah, sehingga terkenal dalam istilah hadis itu ar-rihlah fi thalabil hadis.
melakukan traveling perjalanan untuk mencari hadis, ya, untuk mengklarifikasi dan memvalidasi hadis yang dia dengar. Gitu. Ini siapa yang menyampaikan? Di sana didatangi, gitu kan? Datangi untuk memverifikasi dan validasi hadis yang dia terima. Nah, dalam ini kemudian ini berkembang nggak cuma pada ilmu hadis dan ilmu agama, tapi juga ilmu yang lain. Sehingga kemudian saya mengintroduksi dalam tesis saya itu terhadap, karena ini juga lakukan ilmu yang lain, termasuk oleh Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu kemudian juga sama. Ketika dia mendengar ada orang-orang yang ngerti tentang alkemi dari Yunani, dari Romawi datang ke mana gitu kan, maka Jabir bin Hayyan itu yang tadi tinggal di Kufah, ya, dia mau keluar kota mengejar yang didengar ada seorang yang punya ilmu tertentu tentang alkemi, datang untuk belajar. Sehingga traveling untuk mencari hadis itu berkembang juga dalam traveling untuk ilmu sains. Sehingga saya membahasakan itu termasuk juga travelingnya para saintis, ya. Ariflah Fitola Biokimia, ya. Arif melakukan perjalanan untuk belajar ilmu kimia. Waktu masih belum kimia tapi masih alkemi gitu kan. Nah, ini tradisi ilmiah yang luar biasa yang lahir dari kekhasan peradaban Islam. Karena dimotivasi oleh agama. Karena hadis itu kan kekhasan Islam dalam konteks kita beragama, ya. Jadi kemudian berkembang nggak cuma pada masalah agama, tapi juga masalah kehidupan ilmu pengetahuan modern. Jadi ini kemudian tradisinya meluas menjadi tradisi mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, itulah diantara yang terjadi. Sehingga kita temukan umat Islam itu ilmuannya tidak hanya sekedar mentranslate, ya, tapi kemudian kedua dia mengkritisi, mereview, ya, kemudian menulis ulang dengan versinya, dan ketiga melakukan invensi yang baru yang tidak ditemukan oleh sebelumnya. Tadi saya katakan misalnya khasnya Yunani itu dengan filsafatnya, khasnya Romawi dengan artefak-artefak benda-benda dan peradaban gedung-gedungnya, ya, gedung-gedungnya yang tinggalkan luar biasa. Nah, Islam dua-duanya gitu, ya. Menghasilkan pemikir, filosof, menghasilkan karya-karya pengetahuan dan peradaban serta perlengkapan modern yang tepat guna. Ya. Butuh pertanian, alatnya dibuat dengan berbagai ilmu yang diterapkan. Ada mekanika di situ, ya. Muncullah untuk menggerakkan bajak sawah nggak harus pakai hewan, hewannya dibantu dengan alat yang lain untuk menumbuk hasil-hasil pertanian. Maka ada seperti itu kan bisa diputar oleh hewan, tapi pakai alat bantu juga, pakai gear. Muncul jam mekanika, muncul air kincir dan sebagainya. Semua itu tepat guna, ya. Jadi kebutuhan kehidupan itu kemudian dicari solusi dengan teknologi, ya, dengan berbagai bidang yang diketahui oleh umat Islam pada masa itu. Sehingga ilmu pengetahuan berkembang untuk menghasilkan kemanfaatan bagi berbagai kebutuhan kehidupan. Itulah paradigmanya bahwasanya ilmu itu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan untuk menghasilkan manfaat yang besar. Dan ini nanti jadi dasar bagi aksiologi ilmu pengetahuan Islam. Bahwa ilmu pengetahuan itu mesti punya manfaat bagi manusia, bagi umat Islam, bagi umat bangsa dan sebagainya. Sehingga tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat maka tidak boleh dikembangkan, nggak perlu dikembangkan. Tapi diarahkan pada kemanfaatannya. Apa manfaat dari ilmu ini? Sehingga bisa berguna bagi kemanusiaan, bagi umat manusia. Nah, itu mungkin hal yang mendasar dari perbedaannya antara iman Islam, ya, dengan yang sebelumnya berkembang pada masa Yunani. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Edi. Ada lagi satu pertanyaan lagi untuk sebelum kita menutup. Silakan raise your hand up. Ada? Tidak ada? Mau mempersiapkan ini, ya, hidangan berbuka puasa, ya. Jangan lupa saya dan Pak Edi tolong didoakan, ya. Teman-teman lain juga tolong didoakan. Oke. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus virtual kepada Pak Edi dan untuk kita semua, ya, lebih semangat untuk menjadi muslim yang ilmiah, menjadi pemikir-pemikir muslim insya Allah ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Kita cukupkan untuk
untuk pertemuan sore ini. Ya, ketemu lagi insya Allah hari Kamis ya, jam pukul 16.00. Ya, tadi ya, pergantian jam itu ada tadi oleh pemikir Muslim juga ya. Bagaimana teraturnya kehidupan kita ini. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Edi. Terima kasih kepada kalian semua. Sehat selalu, bahagia selalu, dan menjadi alasan bahagia untuk orang lain. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Khairul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, masuk ya. Selamat berbuka puasa, Pak. Ya, selamat berbuka puasa ya. Doakan ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak.